Ibu-ibu, mana lebih baik? Bekerja di dalam rumah atau bekerja di luar rumah? Siapa yang ibu rumah tangga? Boleh tunjuk tangan? Oke. Siapa yang wanita karir atau bekerja di luar? Boleh tunjuk tangan? Oke. Kalau ditanya dari hati terdalam, ibu-ibu lebih senang kerja di mana? Kerja di luar atau kerja di dalam? Yakin, ada sebagian ibu yang aduh gak enak di dalam, kalau di rumah stres. Ada yang memang dari mahasiswanya aktif berkegiatan, aktif dalam berorganisasi, sehingga kalau di rumah tuh kayaknya lebih senang berkegiatan di luar rumah, bener gak? Enggak ibu ya? Ibu lebih senang di rumah. Oke, sekarang kita lihat menurut Islam lebih baik di mana ya? Lebih baik di rumah. Kalau suami udah cukup, kemudian udah aman sejahtera, kita sih emang lebih enak di rumah ya Bu ya, lebih fokus ngurus anak itu nggak sih? Atau kalau misalnya mau mengaktualisasikan diri, itu bisa juga di rumah sebenarnya. Misalnya kalau punya kepandaian, itu bisa mengajar di rumah sebenarnya. Atau kalau seandainya mau berdagang, bisa dagang online juga sebenarnya ya Bu ya. Tapi kita akan lihat next. Menurut Islam, fitrah wanita itu seperti apa sih? Ternyata dalam surah Al-Ahzab ayat 33, waqarna fi buyutikunna, lantai terbaik bagi seorang wanita adalah di rumahnya sendiri, ibu-ibu sekalian. Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu. Lantai terbaik bagi seorang wanita di rumahnya sendiri, Allah tidak memperkenankan kita untuk keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, apalagi berhias-hiasan secara berlebih-lebihan, ibu-ibu sekalian. Kita pernah gak sih ketemu seseorang yang ketika keluar rumah itu parfumnya 1 botol gitu ya, terus make upnya, aduh kalau di Jakarta tuh ada yang namanya ondel-ondel Bu. Nah begitulah kira-kira, hati-hati buat alisnya aja 1 jam, nanti giliran kalau kata Ustadz Abdul Somad ya, nanti giliran hujan lepas abis alisnya, repot sendiri ya, udah alis buat sejam, tiba-tiba keringetan atau kena hujan akhirnya jadi luntur sendiri, saking tebalnya make up tersebut. Dilarang untuk berhias terlalu berlebih-lebihan ketika keluar rumah, dan juga dilarang untuk keluar rumah tanpa tujuan yang jelas. Untuk anak-anak muda jangan sering sekali kelayapan, keluyuran dengan tanpa misi atau tanpa tujuan. Atau ibu-ibunya sering sekali mengatakan, ngapain sih di rumah terus nak, malam minggu kok nggak ada yang ngapel, malam minggu kok nggak ada yang datengin, nanti kamu jadi perawan tua loh. Ada juga tuh jenis ibu-ibu yang seperti itu. Kita malah menginginkan anak kita malam minggu keluar, dan kita izinkan dia keluar dengan yang bukan mahramnya, dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau dengan perempuan yang bukan mahramnya. Bagaimana kita bisa menyuruh anak kita untuk melakukan perkara yang seperti itu, padahal Allah sendiri meminta agar perempuan memang terbaik adalah di rumahnya. Inilah adalah fitrah wanita, dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Perintah untuk para wanita. Next. Ibu-ibu sekalian, next slide. Sebelumnya. Baik, dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Kepala negara adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinan pada rakyatnya. Kepala keluarga adalah pemimpin bagi keluarganya, dan seorang wanita menjadi pemimpin di rumah suaminya. Orang wanita adalah pemimpin di rumah untuk mengurusi anak-anak dari suaminya. Itulah tugas dari seorang wanita sejatinya. Tugasnya yang paling utama adalah melayani suami dan mendidik anak-anak. Itu tugas dari seorang wanita. Next, kenapa sih? Ada apa sih? Apa manfaat tetap terus berada di rumah dibandingkan dengan di luar rumah? Dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Tirmizi disebutkan bahwa wanita itu adalah aurat, ibu-ibu sekalian. Ketika dia keluar maka dia akan banyak memperlihatkan auratnya, suaranya, gerak tubuhnya, semuanya indah. Tentu saja bentuk tubuhnya dan sebagainya. Maka keadaan wanita yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia berada di rumah, tempat yang paling aman baginya. Ketika dia keluar rumah, maka itu kalau dibandingkan di dalam rumah tentu lebih membahayakan ketika dia berada di luar rumah. Tapi bukan berarti Islam tidak mengizinkan perempuan keluar rumah. Hari ini saya keluar rumah, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu semua juga hari ini keluar rumah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menuntut ilmu, dengan tujuan untuk lebih memahami tentang ayat-ayat Allah. Berarti ada alasan syar'i, ada alasan yang diperbolehkan ibu-ibu keluar rumah. Ada alasan yang diperbolehkan saya keluar rumah untuk sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Dan fitrah wanita dalam hadis riwayat Ahmad dari Ummu Salamah disebutkan sebaik-baik wanita
sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di rumah mereka sendiri. Dan ada seorang wanita bernama Asma binti Yazid di zaman Rasulullah pernah bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, enak sekali jadi laki-laki. Laki-laki boleh keluar rumah, mereka boleh bekerja, mereka boleh sholat di masjid sebebas-bebasnya, mereka boleh berjihad di jalan Allah, mereka dapat pahala besar sekali. Sementara kami hanya melayani suami kami, melayani anak-anak, pahalanya lebih besar mereka dibanding dengan kami. Enak sekali kalau begitu menjadi laki-laki." Maka kata Rasulullah, kalau engkau ridha, engkau ikhlas, engkau melayani suamimu dengan baik, engkau mendidik anak-anakmu dengan baik, maka pahala suamimu yang lelah di luar sana engkau pun dapat pahala yang sama. Jadi itu enaknya seorang wanita. Dan wahai wanita, wahai para istri khususnya, mudah sekali bagi kita untuk masuk syurga. Syaratnya hanya 4 saja. Yang pertama adalah engkau sholat 5 waktu yang wajib. Tidak disebutkan yang sunnah-sunnah. Hanya sholat 5 waktu. Puasa bulan suci Ramadan. Tidak disebutkan puasa yang sunnah-sunnah. Puasa bulan suci Ramadan. Engkau taat kepada suamimu. Dan engkau menjaga kehormatan dirimu. Menjaga kesucian dirimu. Maka silahkan masuk syurga dari pintu mana saja yang engkau senangi. Jalan tol, Bu. Jadi untuk apa kita susah-susah cari syurga di luar sana kalau Rasul sendiri sudah mengatakan bisa masuk syurga dari pintu mana saja. Pintu syurga ada 8. Dari 8 itu kita terserah bebas masuk pintu yang mana saja. Asalkan kita melakukan 4 hal tadi. Kita sholat 5 waktu, kemudian kita puasa di bulan suci Ramadan, kita taat patuh pada suami, dan kemudian yang keempat adalah kita menjaga kehormatan diri. Patuh dan taat pada suami. Nanti ibu-ibu tanya, ntar dulu suami yang mana dulu nih? Ya Bu ya? Suami yang mana dulu, apa-apa serba taat. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Selama suami menyuruh melakukan perkara-perkara yang baik, maka lakukan. Tapi kalau suami bertentangan dengan perintah Allah, maka jangan dilakukan. Ada jenis suami yang mengatakan, "Mah, gak usah pakai jilbab, kelihatan tua. Gak usah pakai jilbab, kelihatannya gak bagus." Ini yang tidak perlu dipatuhi. Tapi ada teman saya, seorang dokter gigi, ibu sekalian. Dokter gigi sekolahnya mahal gak Bu? Mahal. Sekolahnya lama gak? Lama. Orang tuanya memiliki harapan agar anaknya jadi dokter gigi, betul ya? Ketika menikah, suaminya mengatakan, "Saya mau kamu 24 jam di rumah." Kira-kira istri ini mematuhi kalimat dari suaminya gak? "Saya mau, wahai istriku, saya akan menghidupi, menafkahi kamu dengan sangat cukup, bahkan lebih dari cukup. Tapi kamu 24 jam di rumah, gak boleh jadi dokter gigi lagi." Kira-kira wanita ini melakukan gak? Kalau ibu di posisi itu gimana Bu? Hah? Di rumah Bu? Walaupun sekolah lama-lama dan orang tua memiliki harapan yang besar untuk menjadi seorang dokter gigi, suami bilang di rumah, ibu mau di rumah Bu? Masya Allah, solehah semua. Yakin Bu? Yakin? Nangis dulu mungkin ya. Ibu-ibu sekalian, ternyata teman saya ini memilih untuk berada di rumah. Alasannya kenapa? Kan kita harus tahu dong alasannya kenapa, benar gak Bu? Kenapa suamiku? Sekolah ini lama, sekolah ini susah, bukan mudah dan mahal. Orang tuaku menginginkan aku menjadi dokter gigi. Alasannya apa? Kenapa aku gak boleh menjadi seorang dokter? Tahu gak alasannya apa Bu? Karena aku cemburu, engkau memeriksa gigi-gigi orang itu. Alasannya cuma cemburu Bu. Padahal istrinya cuma memeriksa gigi orang Bu. Apa yang dilakukan oleh sang teman saya ini? Dia pun mematuhi apa yang dikatakan oleh suaminya. Apapun perkataan suami, sejatinya kalau kita ingin menjadi perempuan yang solihah, ini nasihat juga untuk diri saya, patuh, dengar, taat selama tidak melanggar yang syar'i, tidak melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti teman saya sang mantan dokter gigi itu ya. Setidaknya dia bisa merawat gigi anak-anak dan suaminya sendiri. Jadi ilmunya nggak ada yang sia-sia. Baik, next. Baik, ada sebuah kisah. Kisah ini tidak sahih tapi bisa menjadikan pembelajaran untuk kita. Di zaman Rasulullah pernah berkata kepada Fatimah putrinya, "Wahai Fatimah, ada anak Uma di sini." Doain ya Bu supaya jadi penceramah juga. Jadi kalau saya suka ceramah, dia suka ngikutin. "Kakak mau duduk di sini?" Dari tadi di pesawat, "Kakak mau swimming, Uma mau swimming." "Bentar ceramah dulu," gitu. Oke. Ini latihan
latihan sejak kecil supaya berani di depan umum gitu. Diizinkan nggak Bu anak saya di sini Bu? Oke, saya lanjutkan lagi. Di zaman Rasulullah pernah berkata kepada Fatimah, kepada putrinya, Fatimah, engkau harus datang dan menemui seorang wanita namanya Muti'ah. Wanita tersebut adalah wanita penghuni syurga. Sekali lagi ini kisah tidak sahih, tapi kita bisa mengambil pembelajaran dari kisah ini. Fatimah pun akhirnya datang ke rumah Muti'ah. Kemudian Fatimah membawa Hasan anaknya, mengetok pintu dan kemudian Muti'ah membuka. Wahai Fatimah, alangkah bahagianya aku didatangi oleh putri Rasulullah. Kemudian Fatimah mengatakan, bolehkah aku masuk wahai Muti'ah? Maka Muti'ah mengatakan, tidak boleh masuk wahai Fatimah. Suamiku mengatakan tidak boleh ada laki-laki yang masuk ke dalam rumah. Tapi kan Hasan masih kecil, kata Fatimah. Tapi kan dia laki-laki. Suamiku mengatakan tidak boleh ada laki-laki yang masuk ke dalam rumah. Mau besar maupun kecil sama aja. Gak boleh ada laki-laki. Engkau pulang dulu, nanti aku minta izin dulu kepada suamiku, baru besok engkau bisa datang lagi. Singkat cerita, Fatimah akhirnya datang lagi ke rumah Muti'ah keesokan harinya, ibu-ibu sekalian. Dan kemudian apa yang terjadi? Dan kemudian Fatimah melihat ada rotan, kemudian ada kipas tangan, dan ada handuk. Maka Fatimah pun bertanya kepada Muti'ah, Muti'ah, handuk ini untuk apa? Kipas tangan ini untuk apa? Dan kemudian rotan ini untuk apa? Handuk ini aku gunakan ketika suamiku pulang kerja. Aku tahu dia sangat capek, aku tahu dia berjuang sangat keras untuk bisa menghidupi aku dan anak-anak. Oleh karena itu handuk ini kugunakan untuk membersihkan badannya, seluruh badannya, agar ia merasa badannya enak, badannya bersih sehingga bisa tidur dengan nyenyak. Ketika dia sudah tertidur, maka kipas tangan ini aku gunakan untuk senantiasa mengipasinya supaya dia tidur dengan nyenyak. Karena aku tahu dia capek seharian melakukan segala sesuatu demi kami, demi keluarga ini. Dan rotan ini untuk apa Muti'ah, kata Fatimah? Rotan ini gunakan ketika semuanya telah aku berikan kepada suami. Aku katakan pada suamiku, wahai suamiku, pukullah aku dengan rotan ini jikalau pelayananku tidak baik sejauh ini kepadamu, sehingga aku tahu di mana letak kekurangan dan kesalahanku dan aku bisa memperbaikinya untuk menjadi istri yang kau ridhoi. Kemudian Fatimah pun bertanya, wahai Muti'ah, apakah suamimu memukulmu dengan rotan ini? Lalu apa yang dikatakan oleh Muti'ah? Sama sekali tidak pernah wahai Fatimah. Justru ketika aku mengatakan hal tersebut, suamiku justru memelukku dan tidak pernah satu kali pun dia memukulku dengan rotan ini. Jadi kisah ini mendatangkan pembelajaran ibu-ibu sekalian, betapa Muti'ah melakukan berbagai macam cara agar dia bisa masuk pintu surga dari mana-mana saja dengan cara melayani suaminya dengan sebaik-baik mungkin. Susah ya Bu ya? Susah gak Bu? Ngomongnya sih gampang, pelaksanaannya susah, bener gak? Kadang kita kesel, kadang kita sebel, kadang kita marah gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita minta pada Allah kekuatan untuk bisa sabar dalam menghadapi suami kita. Dan kemudian kita bisa memberikan yang terbaik untuk suami kita, insya Allah dengan bantuan Allah. Baik, selanjutnya pertanyaannya adalah, ada perempuan-perempuan yang bekerja. Hari ini kita membahas perempuan berkarir syurga. Berkarir syurga, apakah harus berkarir sebagai ibu rumah tangga atau boleh berkarir di luar? Ada jenis perempuan-perempuan yang berkarir di luar. Boleh nggak Bu? Bagus nggak Bu? Kita tidak bisa mengatakan bagus atau tidak karena kondisi setiap keluarga berbeda-beda. Setiap wanita pasti pengennya di rumah dekat dengan anak-anaknya. Namun tidak semua kondisi kita sama ibu-ibu sekalian. Mungkin kondisi keluarga A cukup, suaminya menafkahi dengan cukup. Keluarga B mungkin suaminya tidak bisa bekerja atau suaminya sakit atau ayah ibunya memerlukan biaya dari dirinya sehingga mengharuskan dia mencari nafkah di luar. Padahal seorang wanita sangat-sangat dimuliakan di dalam Islam. Hidupnya seluruhnya ditanggung ibu-ibu sekalian. Ketika dia belum menikah, hidupnya ditanggung oleh ayahnya. Dan ketika dia sudah menikah, hidupnya ditanggung oleh suaminya. Itu sejatinya posisi perempuan di dalam Islam. Sehingga kalau ada perempuan yang bekerja dengan alasan ingin membantu perekonomian keluarga, tentu ini sangat baik ibu-ibu sekalian. Karena itu bukan tugasnya. Namun dia berkorban untuk orang-orang yang dia cintai dengan cara dia bekerja. Maka pertanyaannya, siapa sesungguhnya pemberi nafkah? Ayah.
dan suami. Perempuan tidak diciptakan dari tulang punggung, dia bukan tulang punggung keluarga. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dia harusnya dijaga, dia dilindungi, itu perempuan. Tapi siapapun perempuan yang menjadi tulang punggung, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalimatnya di sini dalam hadis riwayat Muslim. 1 dinar yang engkau berikan di jalan Allah untuk berperang di jalan Allah, 1 dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin, 1 dinar yang engkau berikan kepada keluargamu lebih baik adalah kepada keluargamu. Artinya setiap wanita yang bekerja memiliki harta dan engkau berikan pada keluargamu, engkau telah memberikan sodakoh yang terbaik. Laki-laki punya harta, sebagian harta laki-laki milik istrinya, milik wanitanya. 100% harta milik perempuan dari uang kerja kerasnya, 100% milik dirinya. Enak gak Bu jadi perempuan? Adapun kalau perempuan memberikan untuk keluarganya, namanya sedekah. Jadi perempuan telah memberikan sedekah kepada suami dan anak-anaknya. Dan itu adalah sedekah yang terbaik. Maka hebat tidak perempuan-perempuan yang seperti ini? Bukan tugasnya menjadi tulang punggung, tapi dia mau melakukan hal tersebut untuk membantu keluarganya, orang tuanya. Karena Bu, kalau kita tidak bekerja misalnya, kemudian suami memberikan uang kepada kita mau memberikan kepada ibu kita, kepada adik-adik kita harus minta izin kepada suami kita. Kita berikan sedekah kepada fakir miskin, pakai uang suami, kita harus izin dengan suami, ibu-ibu sekalian. Makanya ada istri Rasulullah namanya Zainab binti Jahsy. Beliau bekerja menyamak kulit binatang, ibu-ibu sekalian. Uangnya untuk apa? Untuk sedekah. Untuk sedekah. Makanya Zainab binti Jahsy dikenali dengan nama Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Jadi kalau bisa menghasilkan sendiri misalnya, tanpa harus pergi keluar, ibu bisa berdagang online atau apapun, kenapa tidak kita lakukan? Dengan begitu mungkin saja suatu hari nanti kita bisa menolong perekonomian keluarga misalnya, atau ingin bersedekah.